kali ini kita akan belajar tentang fa'il atau subjek ya. Fa'il atau subjek. Dalam salah satu bab ilmu nahwu ada pembahasan tentang fa'ilun atau pelaku atau subjek ya. Ini sebagai subjek. Definisi fa'il menurut ilmu nahwu, menurut ulama nahwu adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ini definisi fa'il. Ada beberapa ini. Fa'il itu harus isim, harus yang dibaca rofa, harus disetur, ditutur, disebutkan setelah fi'il. Ini isim. Ini definisinya ya. Isim yang dibaca rofa, harus disebutkan sebelumnya fi'ilnya, atau ini bisa dikatakan jatuh setelah fi'il ya. Jadi isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Kalau ada isim dibaca rofa jatuh setelah fi'il, maka itu kemungkinan besar adalah fa'il. Contoh, saya berikan contohnya. Ja'a Zaidun. Ja'a ini fi'il. Setelah fi'il dibaca rofa, ini menjadi fa'il. Sopo ini pelaku. Pelaku adalah yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya ja'a. Siapa yang datang? Sopo sing teko, Zaidun, Zaid. Ini adalah fa'il, dibaca rofa jatuh setelah kalimat fi'il. Tahu ja'a ini fi'il madhi. Lalu lagi koma ini fi'il. Kok setelah koma itu berarti fa'il. Amrun, ngadeg sopo ngamrun, ini berarti fa'il karena dibaca rofa jatuh setelah fi'il juga. Terus jalasa bakrun. Jalasa ini fi'il, maknanya duduk. Jalasa fi'il, setelahnya dibaca rofa menjadi fa'ilnya, pelakunya bakrun. Yang duduk siapa? Bakrun. Nah, saya datang, Umar berdiri, bakrun duduk. Nah, ini contoh dari fa'il. Intinya fa'il itu sebuah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il atau setelah pekerjaan, maka itu subjek, maka itu yang dimakan fa'il. Fa'il selalu hukumnya rofa. Marfu, isim yang dibaca rofa, itu ketentuannya. Isim harus dibaca rofa jatuh setelah kalimat fi'il. Ingat-ingat. Lalu selanjutnya pembagian fa'il. Tadi kita tahu fa'il itu isim yang marfu, isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il gitu ya. Tapi fa'il ini ada dua macam. Fa'il isim dohir dan fa'il isim domir. Domirun, fa'il dohirun dan fa'il domirun. Apa itu fa'il dohirun dan domirun? Kalau isim dohir ini bukan kata ganti. Kalau domir berarti kata ganti. Nah, bedanya ini. Kalau isim dohir bukan kata ganti, kalau isim domir kata ganti. Berarti yang paling penting adalah kita tahu isim domirnya dulu, kata ganti. Kalau bukan kata ganti pasti dohir semua. Yang banyak isim dohir. Isim dohir terbatas lah, 12 isim dohir itu. Selain 12 ini berarti isim dohir. Contoh yang isim dohir, contoh tadi termasuk koma, bakrun. Ini sopo, ini fa'il tapi bukan kata ganti, maka dinamakan fa'il isim dohir. Tapi kalau misalkan contoh
kultu. Kultu, saya berbicara. Kultu, saya berbicara. Nah, karena yang berbicara adalah kata ganti saya, maka ini dinamakan sebagai fa'il yang berupa kata ganti. Dan teman-temannya, kultu, kulta, kamu berbicara. Kultuma, kalian berdua berbicara. Kultum, kalian laki-laki berbicara. Kultunna, kalian perempuan berbicara. Kulna, kita berbicara. Pokoknya yang memakai kata ganti, pelaku pekerjaan memakai kata ganti maka disebut dengan fa'il ismu dhamir, maka dinamakan sebagai fa'il isim dhamir. Pelaku pekerjaan kok berupa kata ganti saya, dia, kamu, dan teman-temannya yang 12 itu, maka dinamakan sebagai fa'il isim dhamir. Nah itu ya, saya fa'il intinya ada isim dhohir selain kata ganti dan isim dhamir yang berupa kata ganti, cuma ada dua itu saja. Jadi kita harus tahu pengertian tadi, isim yang dibaca rafa jatuh setelah fi'il, lalu pembagiannya ada isim yang fa'il yang berupa dhohir, ada yang berupa dhamir, ada yang berupa bukan kata ganti, ada yang berupa kata ganti. Mungkin itu dari bab fa'il.